Nah di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri gitu. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus ya. Dan ini ada sebuah video kabar terbaru dari kasusnya Agus, yaitu katanya temannya Agus ini speak up ya tentang perilaku Agus sebelum kejadiannya, sebelum kejadian dia disiram, dan kenapa si Agus ini sampai disiram gitu ya, karena ya katanya seperti ini guys perilakunya. Yuk kita langsung simak saja videonya guys. 10 karyawan milih resign, terbongkar aib Agus Salim selama bekerja, sampai disiram air keras, gak bisa hargai anak buah. Agus Salim yang memegang jabatan sebagai pemilik kafe disiram air keras sehingga mengalami kebutaan pada mata kirinya. Sebelum kejadian tersebut, mantan karyawan membongkar tabiat Agus Salim selama bekerja sama. Melansir dari akun @keprucereksen sifat asli Agus dibongkar mantan karyawan melalui video TikTok. Akun TikTok @daun21221 bongkar aib Agus sewaktu dirinya menjadi asisten kepala waiters di salah satu restoran Korea Chinese. Oke guys, mohon bersabar ya. Gue bakal speak up, tapi tidak semua bisa diceritakan karena emang aib dia ada di gua semua. Tulis caption akun TikTok @daun41221. Kejadian bermula saat Agus memegang jabatan sebagai kepala waiters yang menegur bawahannya bikin sakit hati. Dari awal saya kerja bareng dia, emang si Mas A itu kalau negur bawahannya selalu bikin sakit hati, ujarnya. Mantan karyawannya menyebut Agus ingin selalu dihargai sebagai atasan namun tidak pernah menghargai balik anak buahnya. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan gak pernah bisa menghargai anak buahnya seperti saya, sambungnya. Sikapnya yang cenderung mudah emosian, alhasil banyak karyawan lebih memilih resign. Saya saksinya sendiri sudah 5-10 karyawan yang milih resign dikarenakan Mas A, tambahnya. Pengakuan mantan karyawan Agus justru mampu bertahan 1 tahun seringkali menghadapi sikap yang gampang emosi. Cuma saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi, ujarnya. Perkataan berupa teguran yang keluar dari mulutnya menjadi penyebab sakit hati mantan karyawan. Hingga akhirnya muncul sosok Aji, pelaku penyiraman air keras pada wajah Agus Salim yang merupakan mantan anak buahnya. Tak sedikit yang kini mempertanyakan apa sebenarnya motif Aji hingga begitu kesal, menyiram air keras ke wajah Agus Salim. AKBP Toku Arsya Hadafi, Wakapolres Metro Jakarta Barat, tindakan Aji dilatar belakangi sakit hati pada Agus. Korban dan pelaku diketahui bekerja di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Agus selaku atasan disebut menegur Aji soal pekerjaan, namun pelaku tak terima dengan teguran itu dan berujung sakit hati. Pelaku ditegur oleh korban karena ada pekerjaan yang tidak sesuai di tempat kerjanya tersebut. Pelaku atas nama Aji ini gak terima, terus terjadi pertengkaran, hingga pelaku sakit hati pada korban, bebernya. Setelah insiden pertikaian masalah pekerjaan itu, kabarnya pelaku langsung merencanakan aksi penyiraman pada Agus. Aji menggunakan gayung untuk menyiram air keras ke wajah Agus, ketika korban dan istrinya Elmi Nurmala dalam perjalanan pulang. Pelaku memang sudah merencanakan aksinya, dan membuntuti korban di Duri Kosambi, setelah membeli air keras di toko penjual bahan kimia, terangnya. Waduh. Nah, kan, nih, lihat nih. Ada rekan kerjanya Agus yang speak up. Dia ngasih tahu tentang karakter tabiatnya si Agus ini. Kenapa sampai si Aji nekat gitu ya. Nah, dari sini kita paham ya, kenapa bisa terjadi. Ternyata memang sudah jadi karakter dan tabiatnya si Agus ini, kalau dia itu mulutnya itu agak pedes gitu. Gak bisa gitu menempatkan diri dengan sesama rekan kerjanya, itu gak bisa gitu. Nah, kita juga gak pernah tahu nih beban mental apa yang dirasain si Aji ini dari lewat mulut perkataannya si Agus dan perilakunya si Agus ini terhadap si Aji. Kita nggak pernah tahu ya beban mental apa yang si Aji terima ini sampai akhirnya dia nekat nyiram air keras. Tapi dari sini kita paham kan kenapa nggak mungkin lah secara gitu tiba-tiba ada asap kalau nggak ada api, betul? Nah, oke,
oke. Harusnya sih permasalahannya itu ini sebenarnya harusnya udah beres, udah close gitu. Dari terakhir podcast terakhir di akunnya Bang Denny Sumargo. Di situ kan udah dimediasi nih sama Kak Novi. Apa yang salah dari awalnya, kenapa harus seperti ini? Kan udah dijelasin gitu. Di situ tuh udah jelas banget gitu. Tapi kenapa jadi diperpanjang? Kenapa dengan adanya Bang Farhat kalian tuh merasa punya power gitu? Padahal harusnya kalian tuh ngerti emang salah di awal. Kalau udah kayak gini, kan jadi kalian tuh diserang habis-habisan sama netizen, terus bakalan bermunculan gitu, bakalan dikutilin, bakalan dikorek. Sifat asli kalian tuh bakalan dikorek. Mending cari aman aja deh, udah beres, damai. Toh intinya komunikasi kalian. Kalau misalnya kalian masih butuh dana tersebut, ya tinggal dikomunikasiin aja sama Kak Novi. Toh nanti juga pihak Kak Novi juga bakalan koordinasi lagi sama pihak donatur. Dengerin ya, pihak donatur yang sudah menyumbang dan menyisihkan rezekinya mereka itu pada nggak ikhlas tuh kalau uang itu dipakai buat kepentingan pribadi, buat menyambung hidup tuh pada nggak ikhlas, karena tujuan mereka itu di awal itu buat penyembuhan mata. Dari sini kita paham ya, itu uang donasi bukan hak sepenuhnya punya Agus, masih punya hak donatur. Dan Bang Farhat, bukan berarti uang donasi itu bebas dipergunakan untuk pribadinya si Agus, misalnya beli rumah, beli kendaraan. Enggak gitu, enggak. Karena tujuan awalnya itu donasi itu buat penyembuhan mata. Ingat ya, emang gak ada yang salah mempergunakan BPJS, gak ada yang salah. Tapi selama kita megang uang, ya kenapa nggak pakai jalur umum eksklusif gitu? Menurut kalian gimana, guys? Kalian udah lihat ini belum? Yang katanya nanti bakal ada kesaksian dari salah satu rekan kerjanya mereka berdua nih, yang si Aji sama si Agus ini. Kayaknya ceritanya sih bakalan panjang ya, kita lihat aja ntar terakhirnya kayak gimana. Halo Pratabas, nih gue nggak ngomong bohong, gue ngomong serius. Nah ini motor gue mogok nih. Nah ini motor gue mogok nih ya. Gue butuh donasi dong dari orang baik. Bukan orang baik ya. Nah ini sama ini nih sendal gue nih. Nah, sendal gue innalillahi nih. Nah ini gue nggak ada sendal nih. Tuh sendal. Wah informasi aja ya. Sama sekali ini kontrakan gue 500.000 belum bayar. Ya. Pak Tabas kan orang baik. Kita harus saling membantu. Kita harus membantu orang susah. Di gue orang susah nih, Pak ya. Lu bantu gue ya. Gue lu orang baik ya. Oke deh. Woi buat kawan-kawan yang punya hutang ya, yang belum bayar anak SPP sekolah ya kan. Suaminya lagi nganggur, nggak ada pendapatan, minta bantuan aja sama Farhat Abbas. Dia orang baik loh. Bener ya. Agus sebelum kesiram air keras, kelihatan banget ya. Sekarang ngerti dong, masa nggak ngerti? Kayaknya ngeliat deh gitu. Tuh, ini Agus sedih, Agus bahagia katanya gitu. Tuh. Asik. Agus sedih banget. Ya ampun, sampai ini ya dibikin musiknya guys. Gimana nggak disiram air keras, kelakuan aja kayak gini? Orang lagi olat nggak ada yang nyanyi. Orang lagi sholat malah nyanyi-nyanyi. Ya ampun, ini nggak ada ininya guys ya. Aku pandang kelipingan yang jauh di sana. Iya, ini. Waduh, menurut kalian gimana guys? Slay banget ya. Mediasi batal seperti apa sih bang? Ya sebenarnya ide mediasi itu bukan dari kita, hanya Denny Sumargo menghubungi pihak keluarga bahwa mereka akan mempertemukan antara NP dengan keluarga, khusus keluarga, tidak melibatkan pengacara maupun media. Jadi syaratnya adalah mereka tiba-tiba
bicara baik-baik, damai, dan pokoknya nggak boleh ada media gitu. Ya saya dengan segala kerendahan hati saya bilang ya iyalah gitu. Namanya juga punya niat baik ya. Cuman saya bilang hebat banget kau Denny Sumargo. Kalian ini apa sih? Kalau orang sudah pakai pengacara ya, kemudian kalian mendamaikan orang yang libatkan pengacara, itu kan sama aja penghinaan gitu. Ya kan? Suatu saat dia pakai pengacara. Sebentar, stop dulu. Nah, menurut kalian gimana setelah melihat video ini guys? Waduh, kalian tahu kan jadi masa lalunya si Agus ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.